Nah, sekarang kita akan bahas gaya kolom atau gaya listrik yang berkaitan dengan arah. Jadi tadi gaya kolom itu adalah gaya antara dua benda bermuatan listrik. Dan ingat, itu gaya merupakan besaran vektor. Jadi artinya gaya memiliki arah. Kalau ada Q1 bermuatan negatif, Q2 bermuatan positif, maka Q1 dan Q2 itu akan saling tarik-menarik karena berlawanan jenis kan? Waktu di SMP sudah dibahas. Maka gaya yang dirasakan oleh Q1 itu adalah F21. Karena apa? Karena yang menarik Q2. Jadi berarti pelakunya dulu. Q1 ditariknya siapa? Sama 2. Maka jadi F21. Q2 akan ditarik oleh Q1. Pelakunya siapa? Q1 terhadap Q2. Maka gaya yang dirasakan oleh Q2 nanti namanya F12. Jadi terhadap Q2. Kalau yang ini Q1 dan Q2-nya sama-sama positif, jadi sejenis. Kalau sejenis maka akan tolak-menolak. Seperti itu. Nah, ini sama. 1 sama 2 itu sejenis. Maka 1 akan ditolak 2, arahnya ke sini. 2 akan menolak 1, akan ditolak oleh 1, maka ke sana. Nanti yang ini berinteraksi, ini 31 dan 13. Yang ini sejenis juga akan tolak-menolak. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita ingin menentukan, jadi tadi kalau misalkan dua benda, kalau yang dua benda itu berarti yang satu benda itu mengalami satu tarikan atau satu tolakan. Tapi ketika ada 3 sistem benda, seperti ini, Q1, Q2, Q3, maka 1 akan berinteraksi dengan 2, 1 akan berinteraksi dengan 3. Jadi, kalau ditanya gaya yang bekerja di muatan Q1, berarti dia akan mengalami 2 tarikan atau tolakan. Maka ketika 2, berarti kalau ditanya berapa besar gaya yang dirasakan oleh Q1, konsepnya vektor. Jadi vektor itu kalau searah dijumlah, kalau berlawanan arah dikurangi. Kita ambil patokan ke kanan positif, ke kiri negatif. Jadi kalau yang ini bagaimana? Kalau gaya yang dirasakan oleh muatan Q1, maka jadinya min F21 min F31. Kalau gaya yang dirasakan oleh muatan Q2, karena F12 dan F32 itu berlawan arah, maka F di muatan 2-nya nantinya adalah F12 dikurangi dengan F32. Kalau yang di muatan 3 berarti F23 plus F13. Itu, maka ini selanjutnya. Nah, 1 sama 2 tarik-menarik. 1 sama 3 tolak-menolak. Jadi kalau ditanya berapa gaya yang dirasakan oleh muatan Q1, berarti F21 dan F31 arahnya berlawanan. Jadinya F21 min F31. Kalau 2, ini interaksi 2 sama 1 sudah, interaksi sama 3. Nah, tarik-menarik. Jadi kalau dirasa berapa gaya yang dirasakan oleh Q2, F2 berarti sama dengan F32 dikurangin F12. Paham kayak gitu? Ini selanjutnya. Bisa kalian pelajari lebih lanjut ya. Dua buah muatan listrik, contohnya nih ada QA, QB 6 dan min 2 berjarak 6 cm. Bila satu muatan diletakkan di tengah-tengah QA dan QB, maka resultan gaya yang dialami oleh muatan 1 mikrokolom tersebut adalah, jadi ini ada QA, QB, muatan yang ini disebut dengan muatan C, yang 1 mikrokolom itu ke sini. Karena dia positif, maka berarti
C berinteraksi sama A, menolak, ya kan? Maka jadinya ke sana FCA-nya. C berinteraksi sama B karena positif dan negatif, berlawanan jenis, maka menarik. Maka FBC ke sana. Sehingga berarti kalau ditanya berapa besar muatan di QC yang 1 mikrokolom itu, maka terdiri dari FAC dan FBC yang arahnya searah. Maka berarti diapakan? Dijumlah. Makanya jadinya sigma F sama dengan FA itu adalah FAC ditambah FBC. Karena FAC itu adalah K QA QC per AC kuadrat ditambah K QB QC per RBC kuadrat. Katanya RAC karena di tengah-tengah kan, ya. Berarti sama dengan R, ya kan? K QC per R kuadrat, QA ditambah QB, ini persamaan matematis, maka akan dapat angkanya 8. Jadi option itu kalian lihat, kalau ini 10, 24, 6, 8, kalian tidak perlu masukkan semua ininya, satuannya diganti, semua tidak perlu. Kita jadi ngambil angka depannya saja. Jadi tips mengerjakan soal itu, lihat dulu optionnya. Kalau optionnya itu beda-beda, maka kalian bisa mengambil angka depan dengan nanti di dalam perhitungan itu mengabaikan satuan. Seperti itu. Oke, berikutnya. 3 buah muatan listrik disusun seperti pada gambar. Agar muatan uji P bebas dari pengaruh gaya listrik, muatan Q1 dan Q2. Apa kata-kata muatan uji P bebas dari pengaruh gaya listrik? Yang ditanya nilai X kan? Artinya adalah berarti kalau bebas dari gaya listrik, berarti F yang dirasakan oleh P itu sama dengan 0. Kita tahu, ambillah kalau misalkan P-nya positif. Kalau P-nya positif, berarti interaksi dengan 1 kemana? Menolak kan? Ke sana, F1P-nya, ke kiri. Interaksi dengan 2, karena 2-nya negatif, maka menarik kan? Ke sini. Jadi ujung-ujungnya nanti F1P dan F2P itu berlawanan arah. Bebas dari pengaruh gaya listrik berarti sama dengan 0. Berarti nanti F1P min F2P sama dengan 0. Jadi maka akan dapat F1P sama dengan F2P. F1P-nya K Q1 Qp per R1P kuadrat sama dengan K Q2 Qp per R2P kuadrat. K-nya kita coret. Qp-nya pun kita coret. Maka kita akan dapat Q1 berapa? 10. R1P berarti ini kan? X dikuadratkan sama dengan Q2-nya 40 per X2-nya, berarti kan dari sini ke sini. X ditambah 4 dikuadratkan. Ini nanti 0-nya kita coret. Seret. Yang ininya dibuat dalam bentuk kuadrat agar kuadratnya bisa hilang. Maka jadinya 1 itu adalah 1 kuadrat. 4 berarti kan 2 kuadrat. Kuadratnya coret semua. Seret, 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 seret. Maka setelah itu kita akan dapat berarti 1 per X sama dengan 2 per X tambah 4. Kali silang. Maka jadinya X ditambah 4 sama dengan 2X. Maka X-nya pindah ke sini. Maka jawabannya jadi 4. Itu soal gaya. Sekarang bagaimana ketika penempatan muatannya itu ketiga muatan tidak sejajar seperti yang sebelumnya, melainkan membentuk sudut atau membentuk segitiga siku-siku seperti ini. Maka berarti misalkan gaya yang dirasakan oleh muatan Q1, perhatikan 1 berinteraksi sama 3 berlawan jenis, berarti narik serat ke sana. 1 berinteraksi sama 2 berarti kan berlawan jenis ke sini. Maka kalau ditanya berapakah besar gaya yang dirasakan oleh muatan Q1, maka terdiri dari F21 dan F31 yang membentuk sudut 90 derajat.
Maka caranya bagaimana? Caranya menggunakan rumus kosinus. Atau kalau 90 derajat kalian terkenal karena ujung-ujungnya kan alfanya 90, cos 90-nya 0. Jadi maka terkenal dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, ini yang di Q3. Kalau Q3 berarti kan 3 berinteraksi sama 1 menarik, 3 berinteraksi sama 2 menolak. Berarti nanti kan ke sini seperti ini. Nah, ini gambarnya akan seperti ini yang di Q2. Ini ujung-ujungnya kan dari rumus Pitagoras. Yang ini, nah ini. Jadi Pitagoras itu kan gara-gara cos alfanya 90. Jadi kan cos 90 0, maka ruas yang ini atau bagian yang ini akan habis. Jadi dapatnya ini. Kalau yang ini berarti ya tetap menggunakan rumus kosinus. Alfanya nanti yang ini, sudut antara F23 dan F13. Begitupun dengan yang Q2. Oke. Ini contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini, Q1, Q2, Q3 berada pada posisi di ujung segitiga siku-siku. Q3. Nah, panjang AB BC-nya katanya sama. Maka resultan gaya kolom pada muatan Q1 yang ditanya. Ini kan berarti 1 berinteraksi sama 3, berarti F13 ke sana. 1 berinteraksi sama 2, berarti ke sana. Jadi membentuk apa? Membentuk 90 derajat. Maka ujung-ujungnya kita menggunakan rumus Pitagoras. Tapi dihitung dulu. F13 itu sama aja dengan FCB. F12 itu sama aja dengan FAB. Berarti K, Q, A, Q, B per RAB kuadrat. Ujung-ujungnya dianalisis dapat 3 Newton. Yang FCB juga sama, K, QB, QC per R kuadrat. Maka dapat 4 Newton. Setelah itu baru karena dia membentuk sudut 90 derajat, maka resultannya menggunakan rumus Pitagoras. Jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat dapat 5. Nah, ini kalau penempatan muatannya berada di titik sudut segitiga sama sisi. Kalau katanya gaya kolom yang antara di titik A dan B-nya, interaksi A sama B-nya itu sebesar F, maka tentukan besar resultan gaya yang di titik A. Bagaimana gambarannya seperti ini. Jadi karena semua kata muatannya identik, maka gaya interaksi antara dua muatannya adalah sama. Jadi FAB sama dengan FBC sama dengan FAC, yaitu kan K, Q, jaraknya misalkan di sini A, berarti K, Q kuadrat per A kuadrat. Katanya yang K, Q kuadrat per A kuadrat itu adalah F. Ini F. Dan gaya interaksi tersebut saling tolak-menolak, ya kan? Karena dia positif semua, berarti AC ke sini karena C-nya menolak A, AB ke sini karena B-nya menolak A, maka ujung-ujungnya dia akan membentuk sudut berapa nih? Yang ini. Sudut segitiga yang ininya kan 60 derajat. Berarti ini sudut berlawanan, maka ini pun 60 derajat. Dengan menggunakan rumus kosinus, maka kita akan dapatkan FA sama dengan FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat ditambah 2FAB FAC cos 60. Katanya FAB-nya F, FAC-nya F. FAB ini F berarti 2F F kuadrat cos 60. Cos 60 kan setengah. Setengah dikali 2 jadinya F kuadrat. Jadi F kuadrat, F kuadrat, F kuadrat. Berarti kan akar dari 3F kuadrat. Sehingga F-nya jadinya adalah F akar 3 Newton. Ini jawabannya. Nah, selanjutnya ini ketika muatannya diletakkan di
ada 4 muatan diletakkan di persegi atau bujur sangkar. Katanya persegi yang sisinya 1 meter berurutan memiliki titik sudut A, B, C, D searah jarum jam, diberi muatan ini plus Q, min Q, plus Q, min Q. Tentukan nilai dan arah resultan gaya yang bekerja yang dirasakan di muatan A. Gambarnya seperti apa? Ini karena saya agak kesulitan untuk mengetiknya, maka saya gambarkan dengan tulisan tangan. Ini jadikan nanti 1 berinteraksi sama 2 karena berlawan jenis jadinya F21. 1 berinteraksi sama 4 berlawanan jenis juga, maka menarik berarti sini F41. 3 berinteraksi dengan 1 karena sejenis maka dia akan menolak F31. Maka cara menyelesaikannya bagaimana? Yang ini dulu, yang 21 sama 41. Itu kalau kita resultankan maka kita akan dapat akan ke sini. Ya kan? Resultan vektornya. Ini resultan dari F21 dan F41 arahnya ke sini. Nah, kalau sudah diselesaikan F21 dan F41, kita lihat akan dijumlahkan dengan F31. F21 dan F41 ternyata berlawanan arah dengan F31. Maka hasilnya nanti jadi dikurangin hasil akhirnya. Maka perhitungannya bagaimana? Kita tentukan dulu F21. F21 kan berarti K, Q2, Q1 per R21 kuadrat. K, Q2-nya Q, Q1-nya Q, per jarak dari sini ke sininya adalah A. Berarti per A kuadrat itu sama dengan F. Kalau F41 berarti K, Q4-nya Q. Nih, negatifnya nggak usah dimasukkan. Jadi untuk pembahasan gaya, jenis muatan itu sudah berefek di tarikan atau tolakannya. Jadi ketika masuk ke dalam perhitungan, tidak dimasukkan ke dalam perhitungan negatif positifnya. Jadi Q4-nya masukkan Q, Q1-nya Q, per jaraknya A, jadi A kuadrat. Kalau tadi K, Q kuadrat per A kuadrat ini adalah F, maka yang ini juga F. Lalu selesaikan. F21, F41 karena ini membentuk sudut 90 derajat, karena dia persegi atau bujur sangkar, maka 90 derajat, maka resultannya adalah menggunakan persamaan Pitagoras. F21 kuadrat ditambah F41 kuadrat. Jadi akar dari F kuadrat tambah F kuadrat, jadi hasilnya F akar 2. Kita selesaikan atau kita hitung F31. F31 berarti kan K, Q3, Q1 per R31 kuadrat. Maka K, Q3-nya Q, Q1-nya Q, R31-nya berarti jarak dari Q1 ke Q3, yaitu A akar 2. Maka selesaikan, jadinya adalah A akar 2 ketika dikuadratkan kan berarti di bawah akar 2 kali akar 2, 2. Tapi di bawah, maka jadi K, Q kuadrat per A kuadrat dikalikan setengah. Yang ini adalah F. Maka jadinya adalah setengah F. Sehingga resultan total gaya yang di muatan Q1 adalah karena tadi F21 dan F41 itu arahnya berlawanan, maka F2141 dikurangi dengan F31. F2141-nya kan ini, F akar 2. F31-nya ini setengah F. Maka kita keluarkan F-nya jadi akar 2 dikurangi setengah F. Kembalikan si F itu siapa? Si F itu adalah K Q kuadrat per A kuadrat. Maka jadi jawabannya adalah akar 2 min setengah dikurung K Q kuadrat per A kuadrat. Kalau di soal SBM atau UTBK itu biasanya K-nya diganti dengan 1/4 pi epsilon 0. Jadi cuma supaya nambah rame saja. Nah, ini latihan-latihan soalnya. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nah, nanti soalnya itu kalian kerjakan. Nah, jawaban latihan soalnya kalian kumpulkan ke guru fisika masing-masing.
teknik pengumpulan soalnya bagaimana, itu bisa hubungi guru fisikanya masing-masing dengan menanyakan nomor kontaknya kepada wali kelas kalian. Itu, selamat mengerjakan, sampai bertemu di materi berikutnya. Ini adalah materi listrik statis yang subbab gaya listrik. Nanti pertemuan yang akan datang kita bahas tentang medan listrik. Oke, cukup sekian. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.